Geger, temuan 7 mayat di Kali Bekasi. Komisi 1 DPR gelar rapat lanjutan soal serangan cyber terhadap PDNS bersama Menko Polhukam. Meski imbang, City kokoh di puncak klasmen. Selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV, program Berita Nasional Malam kembali menyapa Anda. Malam ini kami akan sajikan berita-berita terpanas dan terupdate dari seluruh Nusantara, mulai dari perkembangan politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Natasha Alko. 7 jasad pria tanpa identitas ditemukan mengapung di aliran Kali Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu pagi. Saat ditemukan, ketujuh jasad berjarak tidak berjauhan. Untuk kepentingan penyelidikan, jasad dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Warga perumahan Pondok Gede Permai, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu pagi dikejutkan dengan penemuan 7 jasad pria tanpa identitas mengapung di aliran Kali Bekasi. Kondisi jasad saat diketemukan tidak berjauhan dan saling berdekatan. Petugas BPBD Kota Bekasi dan pihak kepolisian langsung melakukan evakuasi ketujuh jasad ke dalam kantong mayat. 7 jasad pertama kali ditemukan oleh warga yang sedang mencari kucing miliknya. Warga pertama menemukan diduga kasur dan boneka, namun setelah dicek ternyata 2 jasad saling bertumpuk dan jasad lain tidak berjauhan. Itu kan awalnya saya lagi nyari kucing ya. Kucing saya kok hilang, bukan hilang, nggak hilang semalam. Terus memang di sini juga saya biasa ngajak kucing saya main di sini karena di sini kan tempat terbuka, banyak kapul dan lain-lain. Kira-kira jam 5.30 itu saya kesini. Kan ini memang kayak kalian biasanya bersih tuh, anak-anak juga suka pada berenang di sini. Masih saya hanya lihat 2 ya di rumah itu 2 yang karena kenapa saya bisa tahu itu kayak orang karena kelihatan muka dan tangan, yang lainnya tuh. Jadi ternyata pas dicek sama tetangga saya manggil tetangga saya untuk memastikan itu orang atau bukan ada di tengah kali, soalnya tadi sore itu nggak ada. Pas pagi gini tuh ada posisi berdempetan atau kayak berpelukan. Nah, pas itu tetangga saya memastikan turun dia ke kali. Ternyata bener ibu, itu mayat katanya. Pas dia mau naik, dia ngeliat lagi 3 yang lagi sedang pada tengkurap. Ada 5. Nah, setelah itu saya pulang, saya gemetar, saya nggak Waktu 5 ya? Lama 5, 8. 8-an ya? Lari kucingnya biasa pada main di sini. Iya, biasa makan di sini nih, saya tahu masih makan kan ada kucing-kucing dia pada makan di sini ya, pada di sini. Awalnya itu boneka atau si bapak-bapak yang lagi jogging itu kasur kali bu gitu. Tapi kok kasur ada tangannya pak, saya gitu. Terus ya itu dipastikan sama dia, saya nggak pakai kacamata bu, saya juga gitu. Saat ini petugas kepolisian dari Polda Metro Jaya dan Polres Metro Bekasi Kota sedang melakukan penyelidikan dan memeriksa saksi di lokasi kejadian. Untuk kepentingan penyelidikan korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Pihak kepolisian Polda Metro Jaya dan Polres Metro Bekasi Kota masih melakukan penyelidikan penemuan 7 jasad remaja tanpa identitas yang ditemukan mengapung di aliran Kali Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Minggu pagi. Ketujuh jasad dilarikan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan pemeriksaan identitas demi kepentingan penyelidikan. Polda Metro Jaya dan Polres Metro Bekasi Kota masih melakukan penyelidikan penemuan 7 jasad remaja tanpa identitas di aliran Kali Bekasi, perumahan Pondok Gede Permai, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu siang. Sejumlah anggota kepolisian tim SAR dan BPBD Kota masih melakukan penelusuran di aliran kali yang dikhawatirkan ada jasad lain. Jasad pertama kali diketemukan oleh warga pada Minggu pagi, kondisi jasad tidak berjauhan saat diketemukan. Pertama 2 jasad, selanjutnya 3 jasad ada di tengah dan 2 jasad ada di ujung. Kapolres Metro Bekasi Kota, Kombes Pol Dani Hamdani, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan identitas ketujuh korban untuk mengetahui nama-nama korban dan mencari tahu penyebab korban tewas. Ketujuh jasad yang ditemukan berjenis kelamin laki-laki dan masih berusia belasan tahun. Sejumlah saksi yang berada di lokasi juga masih dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian. Pemeriksaan awal, petugas tidak menemukan luka-luka di tubuh 7 korban. Namun masih dalam proses penyelidikan dan pemeriksaan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur.
Petugas juga masih melakukan pemeriksaan salah satu saksi yang mengatakan bahwa korban tawuran. Namun kepolisian belum bisa menyimpulkan 7 korban merupakan korban tawuran. Saat ini petugas masih mencari keluarga ketujuh korban untuk kepentingan penyelidikan. Kasusnya masih proses penyelidikan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Bekasi Kota. Mayat sejumlah 7. Informasi awal diketahui oleh salah satu warga sekitar pukul 6. Kemudian ditemukan itu ada di sekitaran aliran sungai dari jam 6 sampai dengan tadi jam 8 tadi penemuan mayat. Kemudian selanjutnya untuk jasad kami kirim ke rumah sakit Kramat Jati untuk diketahui kira-kira identitas korban seperti apa. Kemudian juga anggota masih menelusuri informasi saksi yang ada di TKP maupun untuk proses lebih lanjut lagi. Untuk sementara mungkin itu laki-laki semua. Pak, mayatnya mengumpul apa Tidak di ada mana, Pak? tanda-tanda keterangan. Mayatnya ini mengumpul jadi satu tempat atau Tidak kan ada dari ditemukan awal ada 2 yang di ujung, kemudian 3 yang di tengah, dan terakhir ada sampai yang 2 yang di ujung. remaja semua, Pak? Sekitar umur itu. Identitasnya tidak ditemukan. Itu yang akan kami cek melalui database yang ada untuk identitas korban. Kan identitas korban belum diketahui sampai sekarang. Pak diduga tawuran katanya Pak. Korban tawuran. Itu dari salah satu keterangan saksi yang harus kita konfirmasi lagi. Seperti apa nanti keterangan saksi. Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto mendatangi lokasi penemuan 7 jasad remaja yang diketemukan di aliran Kali Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu siang. Dari keterangan saksi yang berhasil diamankan oleh petugas, ketujuh remaja yang tewas tenggelam diduga korban tawuran yang nekat menceburkan diri ke aliran Kali Bekasi. Jasad korban masih dalam proses penyelidikan dan identifikasi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kapolda Metro Jaya mendatangi tempat kejadian perkara penemuan 7 jasad remaja tanpa identitas di aliran Kali Bekasi, Perumahan Pondok Gede Permai, Jati Asih, Kota Bekasi, Jawa Barat pada Minggu siang. Selain mendatangi TKP, penemuan Kapolda Metro Jaya juga mendatangi lokasi diduga tempat titik awal para korban menceburkan diri di aliran Kali Bekasi. Sementara Kapolda belum bisa menyimpulkan penyebab pasti ketujuh korban tewas dan masih dalam proses penyelidikan. Salah satu saksi yang berhasil diamankan pada Sabtu malam kemarin, para korban diduga akan tawuran dan ketakutan saat melihat ada petugas kepolisian yang melakukan patroli hingga nekat menceburkan diri ke aliran kali. Menurut Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol Karyoto saat di lokasi, pihak belum bisa menyimpulkan penyebab tewasnya ketujuh korban. Petugas masih melakukan penyelidikan dan memeriksa saksi-saksi saat di lokasi. Dalam proses penyelidikan, Kapolda akan terbuka agar masyarakat bisa mengetahui perkembangan selanjutnya. Untuk petugas kepolisian yang melakukan patroli pada malam kejadian, akan dilakukan pemeriksaan oleh Propam Mabes Polri yang mereka lakukan sudah sesuai prosedur atau tidak. Kapolda juga menghimbau agar ada peran aktif dari orang tua agar pelaku tawuran tidak lagi memakan korban jiwa. Untuk kepentingan penyelidikan ketujuh jasad masih dalam pemeriksaan petugas kepolisian di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Kasusnya kini masih dalam penyelidikan Polda Metro Jaya dan Polres Metro Bekasi Kota. Siap. Baik ya, terima kasih rekan-rekan dari media. Hari ini saya sengaja mendatangi TKP karena menurut saya ini sangat menonjol dan serius. Ditemukan 7 jenazah atau 7 manusia yang terapung dalam keadaan tidak bernyawa, meninggal. Ya. Memang pada saat ini saya tidak bisa menyimpulkan apa-apa, belum bisa menyimpulkan apa-apa karena berbagai macam keterangan sedang kita kumpulkan. Menurut informasi sekilas adalah bahwa ini adalah salah satu yang semalam menjadi kemarin malam itu yang sudah bisa diambil keterangan. Memang mereka menceburkan diri ke sungai karena adanya ketakutan adanya patroli yang lewat atau yang menegur. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam.
Presiden ke-6 Republik Indonesia menghadap Presiden Jokowi di Istana Merdeka. Dalam kesempatan itu, SBY menyampaikan tentang dirinya yang telah diangkat menjadi penasehat khusus Aliansi Sedunia untuk membasmi malaria. Pada Sabtu pagi 21 September 2024, Presiden ke-6 Republik Indonesia menghadap Presiden Jokowi di Istana Merdeka. Dalam kesempatan itu, SBY menyampaikan tentang dirinya yang telah diangkat menjadi penasehat khusus Aliansi Sedunia untuk membasmi malaria. SBY menjelaskan dirinya akan menjadi penasehat khusus membawahi wilayah Asia Pasifik dan Afrika, sehingga menjadi kewajiban SBY melaporkan ke Presiden Jokowi selaku kepala negara. Pagi ini saya menghadap Bapak Presiden sehubungan dengan peran dan amanah yang saya jalankan sebagai penasehat khusus Aliansi Sedunia untuk membasmi malaria. Saya mendapatkan amanah untuk menjadi special advisor di Asia Pasifik. Asia Pasifik ada, Afrika ada, dan seluruh dunia ada Global Council yang ada di New York. Nah, saya melapor pada Pak Jokowi dan ini etika politik karena siapapun yang mendapatkan peran di dunia internasional, apalagi saya mantan presiden, wajib untuk menyampaikan kepada presiden yang sedang mengemban tugas. Saya sampaikan kepada Pak Jokowi, tugas ini penting dan saya terima karena memang ada kewajiban internasional untuk segera mengenyahkan malaria dari muka bumi. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bersama cucu mengunjungi pameran alutsista TNI dalam rangkaian HUT TNI ke-79 pada Minggu pagi di lapangan Silang Monas. Presiden Joko Widodo menghadiri rangkaian HUT TNI ke-79 di lapangan Silang Monas, Jakarta. Jokowi yang mengendarai mobil golf bersama kedua cucunya yang duduk bersebelahannya begitu asik melihat-lihat alat utama sistem persenjataan yang dipamerkan. Begitupun dengan kedua sang cucu, Jan Etes dan Lalembah Manah, terlihat begitu gembira menyaksikan pameran alutsista dalam pesta rakyat dalam rangka HUT ke-79 TNI pada Minggu 22 September 2024. Pengunjung yang hadir memadati lokasi pameran alutsista ini begitu antusias menyambut kehadiran Presiden Joko Widodo bersama kedua cucunya. Terlihat masyarakat mulai dari anak-anak sampai dewasa berebut untuk bisa foto bersama Jokowi dan kedua cucunya. Pengunjung tak menyangka bila Presiden Jokowi hadir dalam pameran senjata ini dan merasakan sangat senang sekali bisa bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Selain pameran senjata, acara ini juga diisi berbagai acara hiburan, seni, edukasi, dan kegiatan menarik lainnya. Ditambah ya ketemu dengan Presiden kita gitu, Pak Jokowi. Ya mudah-mudahan untuk kedepannya diadakan lagi lah. Ya, sangat antusias anak-anak gitu, sangat semangat sekali. Terima kasih untuk Pak Presiden kita, Pak Jokowi ya. Selama kurang lebih 10 tahun ya memimpin bangsa ini, alhamdulillah berjalan dengan baik, damai. Nggak kebayangin bakal ketemu gitu, bakal foto sama dia. Senang banget. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Minggu pagi, warga Kota Tangerang ikut meramaikan pesta rakyat di alun-alun Kota Tangerang, Banten. Acara yang banyak dihadiri oleh kaum emak-emak ini makin ramai setelah Raffi Ahmad dan calon gubernur Banten Andra Soni juga turut hadir di tengah-tengah masyarakat. Kedatangan calon gubernur Banten, Andra Soni dan Raffi Ahmad, serta beberapa artis ibu kota lainnya di tengah-tengah maraknya masyarakat makin memeriahkan Minggu pagi di kawasan alun-alun Kota Tangerang. Warga yang sejak pagi sudah antusias untuk mengikuti pesta rakyat yang diadakan oleh bakal calon gubernur Banten ini berbondong-bondong menghadiri pesta rakyat tersebut. Di depan masyarakat Tangerang, Andra Soni juga mengatakan jika dirinya dan bakal calon wakil gubernur Dimyati terpilih memimpin Provinsi Banten. Program-program seperti sekolah gratis serta infrastruktur di Banten akan segera direalisasikan. Di Banten sendiri masih banyak infrastruktur yang belum layak.
Maka dari itu, salah satu program khusus dari pasangan calon yang diusung oleh beberapa partai koalisi Indonesia Maju ini akan membangun Banten yang memang sudah terkenal akan keterbelakangannya dibanding wilayah lain di Pulau Jawa. Selain berorasi, Andra Sony juga ikut memeriahkan dengan bernyanyi bersama vokalis setia band Charlie Van Houten. Ya, alhamdulillah saya dengan Raffi Ahmad dan Charlie hari ini menyapa warga dalam rangka memperkenalkan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Banten, Andra Sony Dimyati. Insya Allah kami akan terus berusaha meyakinkan masyarakat untuk Banten maju, adil merata, tidak korupsi. Terima kasih. Komisi 1 DPR RI menggelar rapat kerja lanjutan bersama Menko Polhukam dan Kementerian Komunikasi dan Informatika membahas soal serangan cyber terhadap Pusat Data Nasional di Gedung DPR Senayan pada 23 September 2024. Dalam rapat tersebut dihadiri Menko Polhukam Hadi Cahyanto, Wamenkominfo Nizar Patria, dan Wamenkominfo Angga Raka Prabowo. Komisi 1 DPR RI menggelar rapat kerja lanjutan dengan Menko Polhukam Hadi Cahyanto bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Badan Siber Sandi Negara terkait pencegahan serangan cyber terhadap Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS pada masa depan. Rapat yang digelar di ruang rapat Komisi 1 DPR Senayan, Jakarta pada Senin 23 September tersebut dihadiri Menko Polhukam Hadi Cahyanto, Wamenkominfo Nizar Patria, dan Wamenkominfo Angga Raka Prabowo. Ketua Komisi 1 DPR RI Mutia Hafid menjelaskan rapat tersebut merupakan rapat untuk menindaklanjuti Raker Komisi 1 DPR pada 20 Juni 2024 terkait serangan cyber yang melanda PDNS 2 sejak 17 Juni yang mengakibatkan gangguan layanan publik yang signifikan. Kan kebocoran data yang berulang tentu kita benahi pelan-pelan bersama dengan mitra kami. Kita lihat dulu, yang ini kami laporannya belum persisnya belum tahu apakah betul terjadi kebocoran datanya ini akibat serangan atau kita belum dapat laporan resminya seperti apa. Kita kebocoran data yang PDSN yang Surabaya sebelumnya itu. Iya, ini terkait PDNS yang kemarin dalam rapat sebelumnya itu kan memang kita sampaikan bahwa Komisi 1 akan memanggil kembali untuk mendapat update bagaimana pelaksanaan pemulihan terhadap server kita dan juga data-data yang waktu itu diduga sempat bocor. Ya. Thank you, makasih. Dari Jakarta, Galuh Anggara, Kanza, dan kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Hadi Cahyanto menyebut pemerintah akan membangun 3 pusat data nasional atau PDN yang berada di Cikarang, Batam, dan IKN melalui skema soft dan loan. Hal itu disampaikan langsung oleh Hadi usai rapat dengan Komisi 1 di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta pada Senin 23 September 2024. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Hadi Cahyanto menyebut pemerintah akan membangun 3 pusat data nasional atau PDN yang berada di Cikarang, Batam, dan IKN melalui skema soft dan loan. Hal itu disampaikan langsung oleh Hadi usai rapat dengan Komisi 1 di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta pada Senin 23 September 2024. Lebih lanjut, Hadi menyampaikan perkembangan pembangunan PDN yang berada di Cikarang sudah mencapai 83%. Menurutnya, PDN di Cikarang akan mulai beroperasi pada awal tahun 2026 mendatang. Untuk mengelola PDN tersebut, akan dibentuk sebuah Badan Layanan Umum atau BLU yang telah disetujui oleh Kemenpan RB. Hadi menegaskan bahwa pembangunan PDN Batam terkait lokasi tanah yang sudah dibebaskan oleh otoritas Batam dan rencananya akan memanfaatkan soft loan dari pemerintah Korea Selatan dan pada saat ini masih dalam proses penentuan konsultan pengawas. Kita sedang membangun PDN, Pusat Data Nasional di Cikarang. Sekarang sudah 83%. Kemudian nanti aktif di tahun 2026. Cikarang kita juga akan buka sistem yoga yang sama, sehingga kemampuan juga sampai tier 4, ya, mendekati tier 4. Kemudian kita juga akan backup dengan mirroring, termasuk kita akan buat PDN yang berikutnya adalah di Batam. Di Batam,
menjadi PDN 2 dan kita juga akan membangun PDN di IKN. Sehingga kita setelah tahun 2006 kita memiliki PDN di 3 tempat dengan backup berlapis. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada mirroring, ada cloud, dan ada cold site. Termasuk kementerian lembaga juga memang kami minta diwajibkan untuk juga memiliki backup mandiri. Sehingga paling tidak kita sudah memiliki backup yang banyak, ya, mirroring, cloud, kemudian cold site, dan yang keempat adalah backup mandiri. Mudah-mudahan ke depan apabila ada permasalahan itu kita sudah bisa mempertahankan tidak sampai crash seperti kejadian di Surabaya di PDNS 2. Dari gedung DPR, Jakarta, Galuh Kanza, dan kru yang bertugas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa PSSI tidak akan membedakan Timnas Putri Indonesia. Hal ini akan dibuktikan PSSI yang rencananya akan menggelar Liga 1 Putri pada tahun 2026 mendatang dan training camp Timnas Putri di luar negeri. Ketua Umum PSSI Erick Thohir kembali menyampaikan komitmennya untuk memajukan sepak bola Indonesia. PSSI rencananya akan menggelar Liga Sepak Bola Putri pada tahun 2026-2027. Liga 1 Sepak Bola Putri rencananya akan diikuti oleh 8 tim. Hal ini bisa berubah tergantung dari hal lain, seperti sponsor dan cash flow. Lebih lanjut mengenai Timnas Putri, Erick Thohir akan melanjutkan komitmennya untuk membangun Timnas Putri yang tangguh. Setelah sebelumnya mendatangkan pelatih juara dunia Coach Mochizuki, Timnas Putri akan melakukan training camp hingga bulan Oktober nanti. Timnas Putri sendiri akan memulai training camp-nya di Jepang mulai tanggal 24 September ini. Selain training camp, Timnas Putri juga akan melakukan beberapa laga uji coba di luar negeri. Lalu juga tim nasional perempuan ini, baik yang muda maupun senior, sudah melakukan juga TC sebelumnya. Bahkan kita melakukan juga pertandingan uji coba dengan negara lain. Di Hong Kong, di Indonesia, roster pemain yang akan mulai training camp di Jepang, tanggal 24 ini sampai Oktober nanti, sebelum melakukan pertandingan beberapa game di luar negeri lagi. Kawasan ini terkenal karena buah salak dan duku, perkampungan Arab dan pertokoan minyak wangi di sepanjang jalannya, yakni kawasan Condet, di mana kawasan Condet menyimpan beberapa lika-liku sejarah menarik untuk dibahas, mulai dari adanya pahlawan lokal yang melawan penjajah Belanda hingga kehadiran warga Timur Tengah yang bermukim di sana. Nama Condet berasal dari anak sungai Ciliwung, yaitu Sungai Ciondet, di mana Ci adalah bahasa Sunda yang memiliki arti air atau sungai. Sedangkan Ondet adalah pohon di sekitaran sungai yang tanamannya mirip pohon buni. Direktur Jenderal VOC di Batavia, Abraham van Riebeck, sempat menyebut Ciondet saat melakukan perjalanan menyusuri anak sungai tersebut. Sejarah lain yang menyebutkan asal nama Condet berasal dari kehadiran sosok Haji Entong Gendut. Entong Gendut adalah salah satu pahlawan Lijal yang terkenal dengan perjuangan dan kegarangannya dalam melawan Belanda. Karena keberaniannya, Entong Gendut menjadi terkenal karena kesaktiannya dan memiliki bekas luka di wajah yang disebut codet. Dulunya, wilayah Condet terkenal dengan kesuburannya dan menjadi kawasan penting bagi pertanian dan perdagangan. Jenis tanaman buah yang menjadi andalan saat itu adalah buah salak dan duku. Bukan cuma itu, wilayah ini juga terkenal dengan perkampungan Arab. Warga berketurunan Arab mulai mendominasi kawasan Condet pada abad ke-19. Sejak saat itu, budaya Arab juga kian menyebar dan bersatu bersama budaya asli Betawi di sana. Mulanya, warga Timur Tengah datang untuk berdagang dan menyebarkan agama Islam di Indonesia. Kemudian mereka menikah dengan orang pribumi dan memiliki banyak keturunan. Untuk diketahui, penjual minyak wangi pertama di Condet bernama Habib Taufik Assegaf pada 1870-an di Masjid Al-Hawi. Sejak ada yang berjualan minyak wangi, masyarakat yang mengikuti kajian di Masjid Al-Hawi tidak perlu membeli minyak wangi lagi di Tanah Abang. Kini, penjual minyak wangi makin menjamur di kawasan Condet. Tak hanya dari keturunan Arab, warga sekitar pun banyak yang membuka toko minyak wangi. Informasi tadi menambah wawasan kamu mengenai asal-usul Condet. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Malam telah menemani Anda. Saya Natasha Alko beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.